dari jauh kita semua datang. Dari jauh orang-orang datang juga. Itu bukan hanya di zaman sekarang saja, melainkan juga ketika Sang Buddha masih hidup, masih ada. India ini atau zaman dulu disebut Jambudvipa meliputi wilayah yang sangat luas. Siswa-siswa beliau Sang Buddha menyebar ke segala penjuru arah, yang tentu sesekali para siswa dari jauh ratusan kilometer datang berkunjung berjumpa dengan Sang Buddha. Dan itu dilakukan tanpa bantuan gerobak, bantuan kereta, apalagi bantuan pesawat terbang, melainkan dengan kaki berjalan. Meskipun itu menempuh ratusan kilometer jaraknya dari tempat kediaman Sang Buddha. Oleh karena itu, kita tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan selama berada di tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat kita menyatakannya tempat suci, yaitu tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang suci, peristiwa yang luhur, peristiwa yang mulia. Oleh karena itu, ada kesempatan yang baik, masih ada waktu, Bante Santacito berkenan untuk memberikan tambahan uraian. Ya, dipersilahkan. Bante lah, saya memberikan apa? Tanya. Saya bingung ya, ada Bante. Yang dimuliakan para Bante, mohon izin memberikan sedikit korean tempat ini. Ya, kita tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Dhammadhiru Mahathira bahwa tempat ini dikunjungi tidak hanya pada zaman sekarang, bahkan pada zaman Sang Buddha sendiri sudah memang menjadi tempat yang dikunjungi. Tempat ini juga dikenal sebagai Isipatthana, yang secara sejarah tercatat di dalam Tipitaka dan juga kitab pengulas. Tempat ini sudah menjadi tempat para pertapa bahkan sebelum Sang Buddha muncul. Sebelum Buddha Gautama muncul, tempat ini sudah dijadikan sebagai tempat di mana banyak pertapa berdiam di sini. Bahkan ada sebuah cerita, tempat ini juga tempat yang dijadikan para paceka Buddha untuk berdiam. Jadi kenapa disebut sebagai Isipatthana? Isi itu adalah resi, para suciwan, dan patana itu adalah seperti jatuh. Nah, diceritakan zaman dahulu banyak para paceka Buddha yang sehabis mereka berpindah cara atau mencari makanan, kemudian datang ke tempat ini, mereka terbang dan kemudian terlihat seperti jatuh di tempat ini, sehingga disebut Isipatthana. Isi adalah para pertapa atau para suciwan, ini resi, kemudian patana jatuh seperti jatuh. Nah, di sini pula Sang Buddha membabarkan khutbah yang disebut sebagai Dhammacakkappavattana Sutta yang diberikan oleh beliau kepada 5 pertapa yang dikenal sebagai Pancawagya,
yaitu Bante Kundanya, Bante Mahanama, Bante Batia, Bante Asaji, dan Bante Papa. Ya, ada 5 petapa yang mendapatkan wejangan Dhamma dari Sang Buddha di tempat ini yang dikenal sebagai Dhamma Cakkappavattana. Dan ketika khutbah ini masih diwejangkan, masih diberikan, Bante Kundanya dikatakan mencapai kesucian Sotapanna. Yang hadir, ya menurut ya kitab, tidak hanya sebenarnya 5 petapa, tetapi juga banyak para dewa, banyak para Brahma yang juga ikut hadir, menyaksikan, mendengarkan khutbah yang diberikan oleh Sang Buddha di sini. Nah, khutbah dalam Dhamma Cakkappavattana ini menjadi khutbah yang sangat penting karena disinilah inti ajaran Sang Buddha diberikan, berkenaan dengan 4 kebenaran mulia, 4 kebenaran Arya. Jadi berkenaan dengan duka, penderitaan, kemudian kemunculan duka, kemudian padamnya duka, dan di sini pula disampaikan tentang jalan yang membawa kepada padamnya duka. Disampaikan di sini. Dan ketika dibabarkan, seperti yang tadi disampaikan, salah satu petapa yang mendengarkan, Bante Kundanya mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Artinya beliau menghancurkan 3 belenggu, yang mana beliau sudah dipastikan suatu saat akan mencapai kesucian Arahanta. Dan sejak itulah kemudian, karena kemudian Pancawakya ini memohon untuk diupasampada, ditabis oleh Sang Buddha, dan mereka kemudian menjadi siswa Sang Buddha, maka disitulah kemudian dikenal bahwa di tempat ini, tempat di mana Tiratana itu muncul. Ya, jadi Buddha, Dhamma, dan Sangha itu muncul di tempat ini. Nah, pada waktu Sang Buddha berada di sekitar Buddha Gaya atau Bodh Gaya, nah di sana di akhir 49 hari beliau bermeditasi, beliau bertemu dengan 2 pedagang, Tapusa dan Balika, rombongan. Nah di sana Tapusa dan Balika berlindung. Power off. Buddha dan juga kepada Dhamma. Ya, berlindung pada Buddha dan Dhamma karena Sangha itu belum Power muncul. on. Bluetooth mode. Nah, tetapi ketika di sini di Isipatana ini Sangga muncul karena Pancawakya kemudian ditapis sebagai biku dengan ditapis sendiri oleh Sang Buddha yang kemudian dikenal sebagai Ehibiku, pentapisan Ehibiku, maka Sangha muncul. Maka Buddha, Dhamma, dan Sangha muncul di sini. Dan pada waktu itu ketika mereka menjadi siswa Sang Buddha, mereka melakukan retreat meditasi. Ya, jadi dikatakan ya dalam 1 hari yang berpindah patah 2 orang kemudian disantap untuk berenam. Kemudian terkadang 3 siswa Sang Buddha pergi keluar mencari makanan, disantap untuk berenam. Itu dalam beberapa waktu yang berakhirnya kesemuanya mencapai kesucian Sotapanna. Dan ketika batin mereka siap, di tempat yang sama inilah juga pembabaran khutbah yang sangat penting bernama Anatta Lakkhana Sutta tentang karakteristik tanpa diri, tanpa aku, itu juga dibabarkan di sini. Dan ketika pembabaran Dhamma itu masih berlangsung, 6 batin 5 petapa ini juga terbebas dari segala kotoran batin, mencapai kesucian Arahanta. Nah di tempat ini juga tempat di mana 5 petapa mencapai kesucian Arahanta, Anatta Lakkhana Sutta juga dibabarkan di tempat ini. Ya saya kira dari saya demikian Bante untuk tambahan. Terima kasih, saya kembalikan ke Bante Dhammadhiro. Ya, hanya tempat yang kita sedang berada
Di depan kita ada sebuah stupa. Stupa ini punya nama Dhammika Stupa. Dhammika itu berasal dari dua kata, yaitu dhamma dan ika. Dhamma artinya segala fenomena, entah itu yang buruk, entah itu yang baik, entah itu yang mulia, entah itu yang hidup, entah itu yang mati, benda hidup, benda mati, atau segala hal. Ini disebut dengan dharma atau dhamma. Satu lagi itu kata ikha yang artinya adalah penglihatan. Dhammika dari kata dhamma dan ikha, yang artinya adalah tempat untuk mengenang orang-orang yang telah punya penglihatan terhadap segala fenomena sesuai dengan karakteristiknya, sesuai dengan cirinya. Bahwasanya ya segala dhamma ini yang dimaksudkan adalah sisi bentukan-bentukan itu adalah sumber dari penderitaan dan termasuk bagian dari penderitaan itu sendiri. Nah, ini adalah penglihatan pada mereka yang telah mengerti dharma, yang dalam istilah lain disebut dengan dhamma caksu, yaitu mata dalam melihat dharma, dalam melihat fenomena. Dhammika Stupa adalah tempat yang dimana zaman itu Sang Buddha setelah mencapai penerangan sempurna 49 hari setelah itu masih berada di sekitar Bodhi Mandala, yaitu lingkup sekitar pohon asatha, rukha, tempat beliau duduk, mengerahkan segala upaya menembus kebijaksanaan, mencapai kebudaan, yang mana 7 tempat yang masing-masing 7 hari beliau habiskan di tempat itu, yang 2 bulan kemudiannya setelah pencapaian penerangan sempurna, beliau membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta ini kepada 5 petapa yang dulu adalah pengikut beliau, yang bersama dengan beliau, yang disebut dengan Pancawakkhya. Nah, jadi perjalanan dari Bodh Gaya ke Sarnath sini sekitar 4 hari. Beliau menempuh berjalan kaki. Kita naik pesawat, naik bis berapa? 6 jam. Ya. Ya. 4 hari. Ya. Soalnya 49 hari pertama itu ada di sekitar Bodhi Mandala. Itu masih sisa berapa? 11 hari untuk mendapatkan bulan kedua. Dari Waisak ke Asada ada 2 bulan. 49 hari sudah dihabiskan di Bodhi Mandala. Nah, masih ada sisa 11 hari. 7 hari setelah 49 hari itu beliau kembali ke
ajak Palanigroda. Disitulah kemudian beliau merasa bahwa tidak ada sesuatu hal yang perlu dicari lebih lanjut lagi. Beliau punya keinginan sedikit, beliau punya kemauan sedikit. Dalam hal ini maksudnya adalah tidak ada keinginan, tidak ada kemauan apapun di dalam batin beliau. Mengetahui hal ini, para dewa Brahma yang dipimpin oleh Brahma Sahampati datang menjumpai Sang Buddha untuk memohon agar Sang Buddha membabarkan dharma yang telah beliau capai, yang mana sebagian orang adalah mereka yang ada sedikit debu di mata mereka, yaitu mata batin. Mereka memungkinkan untuk mencapai dharma yang meskipun mendalam, yang Sang Buddha telah capai. Melihat potensi makhluk-makhluk yang memungkinkan untuk mencapai dharma sebagaimana yang telah beliau capai inilah, beliau dengan setelah 3 kali permohonan dari Brahma Sahampati berserta dengan para Brahma yang lainnya menerima permohonan itu. Siapa itu Brahma? Adalah sosok makhluk yang dipuja, yang dihormat, dan yang dipercayai sebagai makhluk yang tertinggi oleh bangsa Jambudipa, oleh bangsa India pada zaman kuno dulu, sebagai dewa pencipta, sebagai dewa penentu takdir, sebagai dewa pembuat nasib, sebagai dewa yang menentukan segala kejadian-kejadian di permukaan bumi ini, yang setiap kehidupan di muka bumi ini mesti punya penghormatan kepada yang namanya Brahma ini. Sehingga kok mati terus? Ternyata 5-10 menit mati sendiri Bante. Iya, timer dia. Timernya dihilangkan nanti aja. Sampai mana tadi? Brahma Ya. dihormati oleh Ya, oke. Ya, jadi kalau Dewa Brahma yang dihormati oleh masyarakat Jambudipa pada zaman itu saja datang memohon seorang manusia untuk membabarkan dharma. Artinya, bagaimana dengan para Brahmana, bagaimana dengan para kesatria, bagaimana dengan para Waisya, bagaimana dengan para Sudra, manusia-manusia itu, yang mereka adalah memuja Brahma. Itu menunjukkan bahwa seberapa penghargaan Brahma kepada Sang Buddha, dan sudah tentu bagaimana manusia-manusia di segala jenjangnya, di setiap jenjangnya itu mesti punya penghargaan kepada sosok meskipun manusia, tetapi punya kualitas batin melampaui segala tingkatan alam di semesta alam ini. Baik mulai dari alam yang paling rendah sampai alam yang paling tinggi. Nah, ini adalah ketika Sang Buddha menerima permohonan Brahma Sahampati, beliau kemudian mengenang kedua guru, mantan guru beliau, Alara Kalama dan Udakaramaputa, yang beliau rasa adalah sosok-sosok orang yang memungkinkan untuk menembus dharma,
yang beliau capai. Tetapi melalui jaring berupa pengetahuan, nyana jala, beliau mengetahui bahwa kedua mantan guru beliau tersebut telah tutup usia, telah berada di alam Brahma, arupa Brahma, yang tidak memungkinkan untuk beliau mengajar. Beliau kemudian mengingat mantan pengikut atau peserta atau rekan beliau yang ketika Sang Buddha setelah menghentikan praktik penyiksaan diri yang disebut sebagai praktik yang optimal, praktik yang ideal bagi seorang petapa untuk menjalankannya. Sang Buddha meninggalkan praktik penyiksaan diri itu, kemudian ditinggal oleh pengikut-pengikut yang disebut Pancawakya itu. Nah, dengan kesendirian beliau itulah justru beliau bisa dengan fokus, dengan kemudian setelah mencapai penerangan sempurna kembali datang menemui 5 mantan pengikut beliau yang walaupun sebelumnya itu para mantan siswa ini sudah bersepakat kalau sampai Gautama datang ke sini, kita yang biasanya memberikan penghormatan itu kita tidak berikan. Kalau biasanya kita menyediakan tempat duduk untuk beliau, kita tidak akan menyediakan. Berbagai macam bentuk penghormatan apapun yang biasanya kita lakukan, kita tidak akan melakukan lagi kepada Siddhartha oleh karena Siddhartha sudah terkalahkan. Kedatangan Sang Buddha menemui Pancawakya sehingga bukan peristiwa yang sangat sederhana disambut dengan sukacita oleh kelima petapa itu, tetapi dengan perjuangan. Bagaimana meskipun mereka kemudian setelah melihat sosok Sang Buddha datang kepada mereka, karena memang kebiasaan mereka terhadap Sang Buddha sedemikian rupa, termasuk juga memandang kewibawaan, keanggunan sosok sama Sang Buddha ini, secara tanpa sadar mereka sudah melakukan apa yang patut dilakukan. Menerima pata, menerima mangkok yang Sang Buddha biasa bawa, menggelar tempat duduk untuk beliau, mencuci kakinya, mencuci kaki Sang Buddha dan sebagainya, dan kemudian mempersilahkan Sang Buddha duduk. Tetapi dengan ini mereka masih memanggil Sang Buddha dengan pernyataan, dengan panggilan awuso. Nah, panggilan awuso ini untuk sekiranya itu kakak atau adik, itu bisa menggunakan istilah awuso. Nah, yang itu adalah kurang sesuai bagi sosok orang yang menganggap orang lain sebagai guru, kemudian memanggilnya dengan panggilan awuso. Sehingga untuk mengubah apa yang Pancawakya ini perlakukan terhadap Sang Buddha, ini sampai berlangsung ulet sekali, sampai 3 kali untuk membuat percaya
kepada Pancawagya bahwa beliau ini pernah tidak beliau berkata seperti ini selama beliau itu bersama dengan mereka? Tidak pernah. Oleh karena itu, silakan Anda ya dengan kepercayaan itu mendengar apa yang saya sampaikan ini. Itulah kemudian Sang Buddha menyampaikan Dhammacakkappavattana Sutta yang sebagaimana tadi disampaikan, disebut juga oleh Bante Dhammasubho dan juga Bante Santacito. Ya, Dhammacakra. Dhammacakra. Cakra artinya roda. Dharma yaitu di sini artinya adalah ajaran. Jadi memutar ajaran, memberlangsungkan ajaran. Cakra di sini ada dua jenis. Satu adalah ana cakra dan dua adalah dharma cakra. Apa itu ana cakra? Adalah roda kepemerintahan. Roda kepemerintahan namanya ana cakra yang dipimpin oleh seorang raja atau seorang kaisar. Nah, selain dari urusan duniawi kemasyarakatan yang terkait dengan ana cakra ini, secara spiritualismenya ada istilah dharma cakra, yaitu roda atau pemutaran atau pelangsungan atau pelaksanaan saya tidak jumpa, tidak ingat bahasa Indonesianya. Ya, itu intinya adalah pemutaran, yaitu memberlangsungkan roda atau pengajaran-pengajaran ini, yang dimana pada saat itu salah satu dari kelima siswa beliau, yaitu Bante Kondanya, telah menembus mata Dhamma, yaitu Dhammacakku, yang di situ adalah penyimpulan dari apa yang telah beliau dengar terkait dengan pembabaran Dhammacakkappavattana Sutta. Pada intinya Dhammacakkappavattana Sutta membabarkan tentang 4 kebenaran Arya, yaitu dukkha, penderitaan, dukkha samudaya, kemunculan penderitaan, Power on. Bluetooth mode. dukkha nirodha, kepadaman penderitaan, dan dukkha nirodha gamini patipada. Sebagaimana tadi ya telah disampaikan oleh Bante Santacito. Dan di sini dengan adanya 4 kebenaran Arya, mendengar kata samudaya, mendengar kata nirodha, Bante Kondanya mengetahui, memahami bahwa segala hal yang ada samudaya, ada kemunculannya. Semua hal itu ada nirodhanya, yaitu ada kepadamannya. Tidak lain adalah penyimpulan dari 4 kebenaran Arya itu sendiri. Sehingga ya, mata Dhamma telah dicapai oleh Bante Kondanya, yang sejak saat itu karena rasa ya sukacita bahwasanya ada orang yang pertama kali mampu menembus dharma yang sedemikian mendalam yang telah beliau capai di bawah pohon Bodhi. Beliau kemudian berseloroh, anyasi watakbo kondanyo, wahai sobat atau wahai yang terhormat, Kondanya telah menembus. Wahai yang terhormat semuanya, Kondanya telah menembus. Yang setelah itu istilah Anya Kondanya
yaitu kondanya yang telah mengetahui. Ini menempel sebagai sebutan Bante Kondanya yang pada awalnya hanya punya nama Kondanya saja. Tetapi setelah hari itu beliau mendapat julukan tambahan Anya yang artinya yang telah mengetahui, yang telah menembus. Anya Kondanya yang telah menembus. Ya, sebagaimana yang tadi Bante Santacito sebutkan bahwa setelah itu Sang Buddha melanjutkan uraian dharma beliau dengan Anatalakkhana Sutta yang membuat seluruh 5 petapa itu menembus 4 kebenaran Arya dan mencapai tingkat kesucian yang tertinggi, telah sirna asawanya. Sirna dari kata aslinya itu kesirna, bahasa Sanskerta. Kalau dalam bahasa Pali, khina, telah sirna asawanya, telah lenyap, telah padam asawanya, tidak lain adalah mereka yang kita menyebutnya dengan sebutan populer, yaitu adalah seorang arahanta atau mereka para arahanta. Nah, demikian ini yang juga sebatas sebagai tambahan atau boleh dikatakan itu pengulangan dari apa yang Bante Dhammasubho dan Bante Santacito sampaikan untuk penandasan, untuk perenungan bahwasanya di sini kita telah datang di sini di tempat yang tepatnya kejadian 2600 lebih tahun yang lalu. Kita hadir di sini dan mengingat hal-hal terkait dengan peristiwa agung di zaman dulu yang itu kita munculkan kembali ke dalam pemikiran kita. Oleh karena titik terpenting dalam kita berkunjung ke tempat-tempat yang patut untuk dikenang, patut untuk memunculkan kekuatan. Inilah yang sesungguhnya arti penting dari kita datang ke tempat-tempat bersejarah ini. Yang Sang Buddha sendiri memberikan penegasan bahwasanya seseorang dengan berkunjung ke tempat-tempat yang disebut dengan Cetya atau disebut dengan Udesika Cetya, yaitu tempat beliau ketika menjadi bodhisatwa dalam kelahiran yang terakhir dengan nama Siddhartha, terlahir di Lumbini, adalah tempat yang bersejarah. Tempat beliau mencapai penerangan sempurna. Tempat beliau membabarkan dharma yang pertama kali, yaitu Dhammacakkappavattana Sutta. Dan tempat beliau parinibbana, dan selain itu juga masih ada tempat-tempat bersejarah lain yang memungkinkan untuk menumbuhkan keyakinan, menumbuhkan pemahaman-pemahaman dharma, termasuk juga menumbuhkan semangat bagi kita bahwasanya di zaman itu ada manusia yang mampu mencapai bukan 1 orang, melainkan sekian ribu orang, sekian puluh ribu orang, sekian ratus ribu orang, sekian puluh juta, sekian ratus juta orang, bahkan dihitung dengan para dewa dan Brahma tidak terhitung jumlahnya. Kita punya potensi, kita punya kemungkinan, entah itu dalam waktu yang dekat atau dalam waktu yang jauh nanti, melalui pemeliharaan dan pengembangan keyakinan dan pemahaman dharma kita juga memungkinkan untuk mencapai pada akhir derita melalui mengikuti ajaran beliau secara benar, yaitu dengan bukan sebatas, bukan sekedar berbuat bajik, memilih karma yang baik, menumbuhkan kebajikan saja, melainkan juga bagaimana kita mesti perlu untuk
mengenali pemahaman-pemahaman yang benar, yang disebut memiliki kebijaksanaan, tidak lain adalah menembus 4 kebenaran Arya itu. Itu adalah inti ajaran Buddha yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ini adalah satu pengantar sekaligus renungan kita selama berada di sekitaran Dhammika Stupa, tempat mengenang pencapaian Dharma oleh para petapa yang dibabarkan oleh seorang Sama Sang Buddha. Mari kita mengakhiri upacara di sekitaran Dhammika Stupa ini dengan bersama-sama melakukan penghormatan 3 kali. Ya, mari kita semua melakukannya.